Shalom adik-adik, apa kabar hari ini? Pasti luar biasa. Nah adik-adik, hari ini Kak Lucy sendiri, tapi Kak Lucy pengen punya teman adik-adik. Adik-adik harus bantuin Kak Lucy berdoa ya, biar Tuhan Yesus ngasihin teman buat Kak Lucy. Oke? Kita berdoa ya. Tuhan Yesus, hari ini kan Kak Lucy sendiri. Tuhan Yesus, berikan Kak Lucy teman ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Puji Tuhan. Nah adik-adik, Kak Lucy dikasih teman sama Tuhan loh. Tuhan Yesus luar biasa kan. Nah Kak Lisa hari ini mau nemenin Kak Lucy kan? Iya, hari ini Kak Lisa mau temenin Kak Lucy dan adik-adik di rumah. Oke. Nah adik-adik, hari ini kan Kak Lucy sudah punya teman. Adik-adik mau ikutin gerakan kita ya. Tapi sebelumnya adik-adik kita harus buka kata sandi lagi seperti biasa. Iya. Adik-adik masih ingat kan? Masih ingat ya semuanya ya? Oke. Nah kita itu sampai 3 ya. 1, 2, 3. Super Kids, ceria, sehat, kuat, hahaha. Nah adik-adik, ayo semua berdiri ya. Yuk, semuanya berdiri. Gerakan Kak Lisa dan Kak Lucy. Iya, Kak. Kita bergoyang dengan penuh sukacita. Siap? Siap. Oke. Bukan menari seperti rak menari, bukan menari, bukan menari, bukan menari seperti rak menari, bukan menari, bukan menari, bukan menari seperti rak menari. Seperti
tidak menari. Bila Roh Allah ada di dalamku, ku kan menari, kau tidak menari. Bukan menari, bukan menari, menari, kau tidak menari. Bukan menari, bukan menari, menari, kau tidak menari. Bukan menari, bukan menari, bukan menari, kau tidak menari. Bukan menari, bukan menari, kau menari, kau tidak menari. Oke adik-adik, gimana? Masih semangat untuk memuji Tuhan ya? Masih semangat dong ya, belum capek kan? Ayo kita mau memuji Tuhan lagi, kita menyenangkan hati Tuhan. Semangat! Ikutin gerakan kakak ya. Dikepak-kepakkan tangannya, digoyang-goyangkan badannya, agar tubuh sehat dan kuat untuk memuji nama Tuhan. Digoyang-goyangkan kakinya, digeleng-geleng kepalanya, agar tubuh sehat dan kuat untuk memuji nama Tuhan. Goyang kiri, goyang kanan, putar ke kiri, putar ke kanan. Goyang kiri, goyang kanan, putar ke kiri, putar ke kanan. Ayo semangat lagi ya. Ayo semangat adik-adik, kita mau menyenangkan Tuhan ya hari ini ya. Memuji nama Tuhan, haleluya. Haleluya. Semuanya siap? Dikepak-kepakkan tangannya, digoyang-goyangkan badannya, agar tubuh sehat dan kuat untuk memuji nama Tuhan. Digoyang-goyangkan kakinya, digeleng-geleng kepalanya, agar tubuh sehat dan kuat untuk memuji nama Tuhan. Goyang kiri, goyang kanan, putar ke kiri, putar ke kanan. Goyang kiri, goyang kanan, putar ke kiri, putar ke kanan. Yeay! Tepuk tangan. Haleluya. Adik-adik, saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita siapkan hati pikiran kita angkat satu pujian, Ku Mau Cinta Yesus. Cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus, ku mau cinta Yesus selamanya.
rencanamu yang mana. Ya Aba, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Pakailah sesuai dengan rencanamu. Pakailah sesuai dengan rencanamu. Shalom adik-adik semuanya. Bagaimana kabarnya? Pasti penuh sukacita dan luar biasa. Karena kita tadi sudah mendengarkan puji-pujian, juga menaikkan puji-pujian dari hati kita yang terbaik buat Tuhan. Nah, tiba saatnya sekarang kita mau mendengarkan firman Tuhan. Siapa yang mendengarkan firman Tuhan? Iya, saya kak. Wah. Kita sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita sama-sama berdoa dulu ya. Tutup matanya, lipat tangannya, kita berdoa sungguh-sungguh. Tuhan Yesus, terima kasih buat hari ini. Terima kasih buat kesempatan kami bisa beribadah bersama-sama Tuhan. Walaupun masih dalam situasi online, tapi kami percaya Engkau hadir Tuhan di hati kami. Sebentar lagi kami mau mendengarkan firman-Mu Tuhan. Kami mau menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Kami ingin hidup kami diubahkan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih yang siap mendengarkan firman Tuhan bersama-sama Kak Stefan berkata, amin. Haleluya. Alkitabnya udah siap belum? Sudah siap? Nah, mari kita buka Alkitabnya. Yang adik-adik yang belum siap, minta papa mamanya untuk siapkan Alkitab buat kita semua ya. Nah, kita mau buka Kejadian 13 ya. Adik-adik nggak usah baca di Kejadian 13 ini, tapi Kak Stefan membacakan buat adik-adik semuanya. Adik-adik bisa baca nanti sendiri di rumah, ditemani papa mama ya. Kejadian 13 ya. Ini diceritakan di situ tentang cerita Abraham dan Lot. Ada yang pernah dengar Abraham dan Lot? Lot ini adalah keponakannya Abraham. Keponakannya Abraham. Ya, di zaman itu diceritakan bahwa Abraham itu kaya. Bukan. Kaya sekali ternyata. Sangat amat kaya. Bahkan diceritakan di sana negeri yang ditempati Abraham dan Lot saat itu sampai nggak cukup karena kekayaannya sangat banyak, sangat amat banyak. Wah, di mana-mana itu kayak lihat ke kiri, ini dombanya si Abraham, lihat kanan, dombanya Abraham, ke belakang ke depan, semuanya domba-domba Abraham dan Lot, banyak semua sampai nggak mau bikin kandang itu sampai nggak bisa karena saking banyaknya. Wah. Gitu ya, kayak gitu. Jadi akhirnya menyebabkan suatu masalah di antara Abraham dan Lot. Setiap hari gembalanya si Abraham dan Lot bertengkar karena rebutan rumput dan air. Wah, tiap hari loh. Akhirnya Abraham berpikir, waduh, masa bertengkar tiap hari ya dengan keponakan? Kok nggak enak ya rasanya? Itu hari yang pertama, kedua, ketiga, seterusnya. Akhirnya Abraham nggak tahan. Ya udah, aku mengalah walaupun aku ini orang yang lebih tua. Dia ponakanku, ya udah nggak apa-apa. Padahal yang lumrah itu yang terjadi, keponakan itu mengalah sama omnya, sama pamannya. Ya, tapi ini kebalikan. Abraham yang pamannya itu malah mengalah sama keponakannya. Dia bermurah hati. Dia berkata begini sama Lot, ya udah Lot, gini aja, kamu pilih negeri mana, tempat mana yang kamu mau, yang kamu inginkan. Aku ngalah deh. Kalau kamu pilih di tempat ini, nanti aku pindah. Demikian juga kalau nanti kamu pindah, ya udah aku tetap di sini.
Wah, ya tentu aja Lot pilih yang tempat yang lebih enak, yang lebih makmur, yang rumputnya lebih banyak. Jadi gembalanya nggak usah capek-capek cari makanan buat domba-domba dan lembunya. Waktu itu akhirnya Lot naik ke atas. Wah, yang sini jelas, aku tetap di sini. Aku mau tempat yang hijau ini, yang banyak airnya. Aku nggak mau pindah. Akhirnya tetap aja Abraham, ya udah aku ngalah, aku bermurah hati, aku pindah deh, nggak apa-apa. Karena dia percaya saat dia melakukan kebaikan, Tuhan juga akan memberikan kebaikan dan berkat-Nya dalam hidupnya. Iya, kita mau belajar ya dari Abraham ya tentang kemurahan hatinya pagi hari ini. Kalau Kak Stefan pikir ya, bayangkan ya, dunia kita ini kayak dunia yang cuma hitam dan putih. Saat kita melakukan kebaikan, itu artinya kita sedang mewarnai kertas yang hitam putih ini dengan warna-warna kehidupan. Itu harus kita lakukan. Sama seperti suatu kisah ini. Ada seorang anak, dia lihat temannya waktu itu, temannya ini tidak ada makanannya nggak enak, bau. Kini anak ini memberikan makanan, dia sharing sama temannya. Dan mengubahkan hidup temannya ini. Temannya jadi gembira, senang, hidupnya penuh warna. Dan karena hidupnya penuh warna, dia juga rindu membagikan kemurahan hatinya buat orang lain. Suatu hari dia lihat ada orang terburu-buru lari, dan nggak sengaja uangnya terjatuh. Kalau adik-adik menemukan uang di jalan, apa yang dilakukan? Aku ambil, Kak. Enggak, tapi adik ini bermurah hati. Dia belikan, kak, pak, ini uangnya kejatuh nih, ketinggalan. Waduh, orang ini, waduh kamu kok baik sekali. Hidupnya akhirnya orang ini yang uangnya jatuh tadi jadi penuh warna. Dia juga akhirnya melakukan kebaikan buat orang lain. Akhirnya menular ke orang lain. Orang lain juga memberikan warna hingga dunia ini penuh warna. Kalau kita mau dunia ini penuh warna, kita harus yang pertama kali memberikan warna itu. Dari apa? Dari kemurahan hati kita. Itu harus kita lakukan. Bukan hanya buat adik atau kakak kita, tapi juga buat teman-teman kita, buat guru kita, buat tetangga kita, bahkan buat orang yang sebelumnya kita nggak kenal. Kita harus praktek firman Tuhan ini seperti yang Abraham lakukan. Ya, nah, kita mau baca sekali lagi di Matius 5 ayat yang ke-7. Ya, sudah dapat ayatnya? Matius 5 ayat yang ke-7. Sama-sama kita baca dengan sungguh-sungguh ya, dengan segenap hati kita. Berbahagialah orang yang murah hatinya, karena mereka akan beroleh kemurahan. Sekali lagi dengan sungguh-sungguh ya. Matius 5 ayat 7. Berbahagialah orang yang murah hatinya, karena mereka akan beroleh kemurahan. Ayat ini nanti kita hafal sama-sama supaya ayat bisa tertanam dalam hati kita, bisa jadi rema dalam hati kita. Nanti kalau kita berdoa dan belajar sungguh-sungguh, Kak Stefan percaya lama-lama kita yang dulunya pelit, yang selalu hitung-hitungan sama orang lain, yang selalu kikir sama orang lain, akhirnya pasti diubahkan sama Tuhan. Ya, kita mau hafalkan ayat ini sungguh-sungguh. Nanti bisa sharing sama kakak-kakak pembinanya. Kalau mengalami kesulitan, bagaimana bermurah hati. Ya, sebelum kita akhiri firman Tuhan pada hari ini, Kak Stefan punya cerita lagi nih. Ya, Kak Stefan mau bagikan bagaimana orang yang murah hati itu bisa dapat kemurahan. Seperti ini nih. Kak Stefan ini punya uang nih. Ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5 ya. Ada 5, berarti 250.000. Wah, lumayan nih. Bisa makan McDonald atau bisa makan pizza ya sama teman-teman.
Tapi di jalan tiba-tiba Kak Stefan tuh lihat ada orang yang belum makan. Kasihan, badannya lemes, kurang tenaga. Akhirnya dari uang ini 1, 2, 3, 4, 5. Ya, ada 5 lembar ini. Akhirnya ya udah aku kasih 1 buat kamu. Beli makanan ya, beli makanan yang enak. Terus tiba-tiba juga di jalan, waduh, aku juga mau Kak, aku juga belum makan. Oh gitu ya, kamu belum makan ya? Ya udah, aku kasih 1 lagi. Berarti udah hilang 100.000 dong. Tinggal berapa ya uangnya Kak Stefan ya? 1, 2, 3, 4. Duh, kok masih 5? Oh ternyata Tuhan tambahkan berkat buat Kak Stefan juga waktu Kak Stefan memberikan dengan murah hati. Oh begitu ya. Coba praktek lagi. Tiba-tiba waktu pulang tetangganya Kak Stefan bilang, Kak tolong Kak, anakku belum bayar SPP padahal besok harus ujian. Gimana ya? Wah uangnya tadi berapa? 1, 2, 3, 4, 5. Ya udah deh. Berapa? Cukup nggak 50.000? Waduh, nggak cukup. Ya udah, berapa ya? Tambah 50.000 deh. Kurang. Harus 150.000. Gitu ya. Ya udahlah. Nih aku tambahin nih 150.000. Aduh, uangku tinggal 100.000 deh. Coba aku hitung lagi tinggal berapa uangku nih ya? 1, 2, 3, 4. Loh, kok masih 5 ya? Wah, Tuhan itu ajaib ya. Berarti kalau kita sedang melakukan kemurahan hati, ternyata gak dapat kemurahan. Pokoknya tinggal 1, 2, 3, 4, 5. Wah, luar biasa ya Tuhan kita ya. Jadi kalau kita sedang melakukan sesuatu dengan murah hati, ya, nggak pelit lagi, nggak kikir, ternyata Tuhan juga memberikan kemurahannya dalam hidup kita. Tuhan juga pasti tolong kita. Tuhan juga akan berkati kita. Amin. Hati-hati ngerti semuanya. Hari ini kita mau belajar bagaimana kita bisa murah hati. Jadi kalau ada adik-adiknya, adik kalian yang pengen mainanmu, jangan pelit. Ya, harus mau sharing. Ada yang bilang, Kak, aku mau pinjam sepedanya dong. Jangan. Oh, nggak boleh gitu. Ya, harus murah hati. Karena kalau kita murah hati, kita akan beroleh kemurahan. Haleluya. Haleluya. Mari kita pejamkan mata kita. Kita mau berdoa pagi hari ini. Kita mengucap syukur. Tuhan Yesus, terima kasih buat hari ini. Kami belajar hari ini Tuhan, supaya kami jadi pribadi yang murah hati, nggak kikir, nggak pelit Tuhan. Tapi kami mau sifat kami diubahkan menjadi anak-anak yang murah hatinya. Karena kami percaya Tuhan, saat kami murah hatinya, saat kami memberikan sesuatu dengan kemurahan hati kami juga akan mendapatkan kemurahan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, berkati setiap kami, berkati keluarga kami, supaya senantiasa kami bisa murah hati seperti Yesus murah hati. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Puji Tuhan, haleluya. Shalom adik-adik. Tadi kita sudah belajar firman Tuhan tentang kemurahan hati. Bagaimana kita bermurah hati, kepada siapa kita harus bermurah hati. Hari ini kita selanjutnya akan membuat art and craft. Udah siap? Sebelumnya siapkan dulu bahan-bahannya. Minta tolong mama atau papa untuk menyiapkannya. Yang pertama yang kita perlukan adalah kita butuh kertas. Ya, kertas putih ini. Yang kedua, kita butuh krayon.
atau pensil warna juga bisa. Ya. Yang ketiga, lem. Nah, ini kita juga butuh lem buat nanti kita buat menempel. Yang terakhir, kita butuh gunting. Ya. Untuk gunting ini adik-adik harus minta tolong ke mama atau papa. Jadi adik-adik harus diawasi oleh papa atau mama. Soalnya kalau kepotong tangannya jadi sakit, jadi nangis nanti. Ya, oke, kita mau mulai membuat kreativitas hari ini. Yang pertama kali kita lakukan adalah kita mau membuat pohon. Nah, membuat pohon gimana, Kak? Tangannya ini kita tempelkan ke kertas ini. Ya, oke, gini ya. Oke. Lalu kita membuat pohon dari tangan kita. Nah, gini deh. Nah, gampang bikinnya. Oke, nah gini terus. Ya, nah jadi deh. Setelah itu pohon ini kita kasih daun. Kita mau gambar daun. Gimana gambar daunnya ya? Oke, kita gambar daunnya adik-adik. Kita letakkan di ujung-ujung jarinya ini. Iya, gini aja. Oke. Kasih yang banyak. Ya, kasih yang banyak adik-adik daunnya. Ya, sesuka hati adik-adik daunnya ada di mana. Wah, oke, ini daunnya kita juga beri di dalamnya nih. Nah, di bawahnya ada daunnya juga, di sini juga ada daunnya. Oke, kita kasih daun yang banyak sekali. Ya, nah, gini adik-adik. Setelah itu kita mau bikin buahnya. Ya, buahnya gini adik-adik. Kita bikin lingkaran. Wah, bikin lingkarannya banyak. Wah, stop. Bikin lingkaran lagi. Bikin lingkaran. Nah, gini aja adik-adik. Nah, kita bikin lingkaran yang banyak. Nah, gini aja. Oke. Setelah itu lingkaran tadi kita potong pakai gunting. Kita potong buahnya satu-satu, digunting, hati-hati ya. Oke, sudah jadi. Gini. Lalu buahnya kita warnai, mau warna merah, warna oranye, warna hijau, terserah. Kak Daniel pilih warna merah. Nah, oke, kita warnai sama-sama dengan warna merah. Nah, kita warnai pelan-pelan sampai semuanya. Yang satu kita kasih warna kuning. Iya, warna kuning. Ini warna siapa? Warna kesukaannya warna kuning. Ya, oke deh. Yang satu kuning. Terus apa lagi ya? Oh, biru. Nah, siapa yang suka warna biru? Kita kasih warna biru. Oke, kita warnai. Pasti adik-adik pintar mewarnai. Udah belajar di sekolah. Iya. Oke deh. Lalu kita menulis, kita harus di dalamnya apa yang mau kita lakukan untuk sikap memberi. Misalkan kita help mama, membantu mama. Kita tulis help mom. Oke, mungkin yang kedua membersihkan. Nah, clean the garden. Nah, bisa juga clean garden. Pakai bahasa Indonesia juga boleh. Ya. Oke. Adik-adik bisa tulis apa aja. Mau bantu mama cuci piring nggak bisa, atau mau berbagi mainan sama adik juga bisa.
Ya, terserah adik-adik. Ya, semuanya kita tulis di sini. Nah, di sini semuanya. Setelah itu, pohon sama daunnya tadi kita warnai adik-adik. Kita warnai ya. Yuk, sama-sama kita warnai. Lalu kita warnai daunnya. Daunnya kita warnai dengan warna hijau. Ya. Daunnya kita warnai dengan warna hijau. Semuanya kita warnai dengan warna hijau. Pohonnya juga kita warnai dengan warna pohon. Nah, misalkan warna coklat atau warna kuning. Nah, kita warnai semuanya terus yang rapi ya warnanya ya. Sekarang sudah selesai. Pohonnya dan daunnya sudah kita warnai. Kalau sudah selesai, buah yang tadi, yang warna-warni tadi kita tempel di daunnya. Ya, coba ya, kita tempelkan. Sudah selesai deh. Nah, ini pohon dengan daunnya, dengan buahnya. Dalam hidup kita, setiap hari kita nggak boleh lupa harus berbuah. Wah, ini buahnya. Ada yang share toys, nah, ada yang clean garden, ada yang help mom. Wah, adik-adik pasti suka apa? Suka bermurah hati kepada semua orang. Demikianlah kreativitas yang kita kerjakan hari ini. Sampai bertemu di lain waktu. Dadah. Baik adik-adik yang disayangi Tuhan, kita bersyukur kita sudah beribadah hari ini, kita sudah menyembah Tuhan, kita dengar firman Tuhan, dan kita bisa dapat jaminan bahwa Tuhan memberikan kemurahannya untuk kita semua. Baiklah, kita akan akhiri ibadah kita. Jangan lupa minggu depan ibadah lagi ya. Nah, sebelum kita pulang, sebelum kita akhiri ibadah kita hari ini, mari kita terima berkat yang dari Tuhan. Ayo adik-adik angkat kedua tangannya ya, lalu tutup matanya. Angkat kedua tangannya, ayo kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur kami bisa beribadah kepadamu sekalipun kami ada di rumah masing-masing, kami tidak di gereja, tapi kami tetap dapat beribadah kepada Tuhan. Terima kasih untuk kakak-kakak yang sudah melayani hari ini. Terima kasih untuk kami semua yang Tuhan beri sehat, sehingga kami bisa beribadah menyembah Tuhan dengan firman Tuhan. Dan saat ini kami rindu menerima berkat-Mu ya Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati engkau, adik-adik Gereja Anak House of Grace. Kiranya Tuhan memberkati orang tua kalian. Kiranya Tuhan memberkati kakak dan adik kalian. Tuhan memberkati hidupmu, Tuhan memberkati engkau dari saat ini sampai selama-lamanya. Kiranya damai sejahtera dari Allah Bapa dan cintanya Tuhan Yesus yang sejati sebagai juru selamat kita, dan kiranya kekuatan Roh Kudus, penghiburan pertolongannya menyertai kita hari ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang kedua kali menjemput kita di awan-awan yang permai. Dalam nama Yesus, terimalah berkat Tuhan. Haleluya. Amin.